SYALOM, Shalom, 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 SYALOM, Shalom, 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 Shalom. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Di rumah pasti sehat-sehat kan sama papa, mama, dan keluarga tentunya. Nah, adik-adik kangen nggak nih ibadah sekolah minggu sama teman-teman ketemu langsung di gereja? Kakak-kakak kangen nih sama kalian, tapi karena sekarang masih pandemi, jadi kita masih belum bisa berkumpul nih. Nah, hari ini temanya adalah ramah terhadap sesama. Nah, adik-adik semuanya, kali ini kita akan menjelajah Indonesia karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Nah, Indonesia sendiri dibagi jadi 3 bagian wilayah waktu, yaitu ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan juga Indonesia bagian timur. Saat ini kita mau menjelajah Indonesia bagian barat. Ada beberapa contoh suku nih di Pulau Sumatera. Itu ada suku Aceh, ada suku Melayu, ada suku Batak, dan di Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa, dan juga banyak suku yang lainnya. Nah, saat ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah bisa berdiri, kita mempujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Pujikan lagi dari awal ya, dengan penuh semangat.
berdoa pembukaan dulu, berdoa kakak hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu sehingga di pagi yang cerah ini Engkau mengizinkan kami untuk bangun Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah sekolah minggu ini, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita tadi kan habis jalan-jalan ke Indonesia bagian barat. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan di Indonesia bagian tengah nih. Mana aja sih suku-suku yang ada di Indonesia bagian tengah? Yang pertama, itu ada Pulau Bali, ada suku Bali. Di Pulau NTT ada suku Flores. Lalu kita mau ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak. Nah, sekarang kita mau ke Pulau Sulawesi nih. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis dan Toraja. Nah, adik-adik tadi kan udah dijelasin tuh sama Kak Mariana sama Kak Devina. Ada Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Nah, satu lagi ada Indonesia bagian timur. Apa aja yang ada di Indonesia bagian timur? Ada Kepulauan Maluku. Nah, di Kepulauan Maluku itu ada banyak sekali suku-sukunya. Salah satunya ada suku Ambon, suku Ternate, suku Tidore. Lalu kemudian ada Pulau Papua. Di dalam Pulau Papua itu juga banyak sekali suku-sukunya. Salah satunya ada suku Asmat dan suku Dani. Tuhan cinta semua bangsa, bangsa-bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, Belanda, Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, bangsa-bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, Belanda, Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik, kita kan udah tahu ya, kita beda-beda walaupun kita berbeda dalam bangsa, ras, suku, dan agama, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan karena dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita mau memujikan satu buah lagu agar kita selalu belajar untuk mengasihi dan mencintai di dalam Tuhan. Mari kita pujikan Bahasa Cinta.
Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Adik-adik, kita pujikan sekali lagi dari awal dengan penuh perasaan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk mengasihi dan mencintai di dalam Tuhan Yesus. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami Tuhan. Agar kami dekat padamu. Halo, selamat pagi dan shalom. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang dikasihi Tuhan? Tentunya Kak Ana berharap semuanya luar biasa, penuh sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Senang sekali pagi ini Kak Ana bisa menyapa anak-anak semuanya yang ada di rumah di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Meskipun sekolah minggunya kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau tadi sudah mendengarkan puji-pujian dan penyembahan, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Ana. Siap semuanya? Kira-kira ada yang tahu nggak ya judulnya apa yang akan disampaikan Kak Ana? Judulnya adalah ramah terhadap sesama. Ada yang tahu nggak ya arti dari ramah? Ada yang mau angkat tangan? Iya, ramah itu bercerita tentang kebaikan, kemurahan hati, suka memberi, suka menolong, suka bersahabat. Semuanya kalau dilakukan dengan senang hati, memuliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Nah, siapa yang mau ramah terhadap sesama? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, Kak Ana juga pengen belajar ramah. Coba senggol kanan kirimu,
Bilang kanan kirimu, kalau ada temenmu, kalau ada papa mama, bilang, "Pah, mah, aku mau ramah terhadap sesama, supaya hati Tuhan disukakan." Iya, sudah? Iya, nanti dipraktekkan ya. Oke, Kak Ana kali ini akan bercerita dari sebuah kisah yang Kak Ana ambil dari Alkitab, yaitu orang Samaria yang murah hati. Nah, Kak Ana percaya semuanya anak-anak sudah pernah mendengar cerita ini. Tetapi nggak ada salahnya kita mendengarkan lagi, supaya kita semakin diingatkan dan semakin ingat dan ingat terus untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini ceritanya tentang orang Samaria yang murah hati. Buat anak-anak yang sudah bisa membaca, nanti boleh dibuka Alkitabnya di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Dan buat anak-anak yang belum bisa membaca, nanti papa mama boleh membacakannya. Jadi supaya kita semuanya boleh belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, semuanya sudah siap? Siap? Ya, harus siap. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu. Tetapi imam itu hanya melewatinya saja, tidak mau menolongnya. Padahal orang imam itu melihat ada orang yang tergeletak, tidak berdaya. Kemudian meninggalkan begitu saja. Nah, setelah itu ada orang Lewi juga melewati di tempat yang sama di mana orang Yahudi itu dirampok dan tergeletak di situ. Ternyata orang Lewi juga sama, tidak mau menolong, tidak mau bermurah hati untuk menyelamatkan orang Yahudi itu. Kasihan kan? Kemudian ada orang Samaria yang juga melewati jalan yang sama di mana orang Yahudi itu tergeletak. Tahu apa yang dilakukan? Orang Samaria itu menolong. Kemudian mengangkat orang yang sedang dirampok itu naik di atas keledainya. Kemudian membawa ke penginapan. Di sana lukanya dirawat, diobati, sampai sembuh. Kemudian orang Samaria itu tidak hanya menolong, tetapi membayar semua biaya ke penginapan yang sudah dipakai oleh orang Yahudi ini untuk menginap di tempat itu. Nah, singkat cerita, orang Yahudi itu sembuh karena kemurahan hati seorang Samaria. Dari cerita yang sudah kita dengarkan bersama, menurut anak-anak, dari ketiga orang ini, siapakah yang bermurah hati? Orang imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Pasti semuanya sudah tahu jawabannya. Nah, orang yang bermurah hati itu adalah orang Samaria. Nah, siapa yang pengen menjadi orang Samaria yang hatinya murah hati, menolong orang yang tidak dikenal, sampai mengobati, membayar biaya semua penginapannya? Sungguh luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teladan yang baik, belajar bermurah hati, seperti Bapa kita juga murah hati.
Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi cerita dari seorang Samaria yang murah hati yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kak Ana percaya, Kak Ana berharap bahwa cerita yang sudah kita dengarkan boleh kita lakukan setiap hari supaya kita juga boleh menyukakan hati Tuhan. Kita belajar bagaimana kita menjadi anak yang ramah terhadap sesama, anak yang suka menolong, anak yang suka menjadi berkat, anak yang berdampak luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu tadi akhir cerita dari Kak Ana. Tapi sebelum Kak Ana menutup cerita kita pada pagi hari ini, Kak Ana ada ayat hafalan buat anak-anak, yaitu diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Gampang kan ayat hafalannya kan? Jangan lupa dihafalin ya, supaya kita semakin mengingat, semakin mengerti, dan supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan Kak Ana bercerita pada pagi hari ini. Biarlah cerita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Kak Ana, bagi anak-anak di rumah, dan bagi papa mama juga yang menemani di rumah. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kemanakah
Ya, terima kasih kepada Kak Ana atas firman yang telah disampaikan. Semoga kita semua terberkati. Amin. Sekarang adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Nah, yang ditunggu-tunggu nih. Aktivitas minggu ini kita akan membuat Endai Katresnan. Cara buatnya gimana? Pertama, kalian sediakan kertas lipat. Setelah itu, kalian gambar bentuk hati, seperti yang ada di dalam gambar. Setelah itu, yang kedua, kalian gambar bentuk orang, lalu digunting sesuai dengan bentuknya. Setelah itu, kalian gabungkan dua gambar tersebut, hati dan juga gambar orang. Kalian letakkan gambar orangnya itu di tengah-tengah bentuk hati yang pertama ya. Setelah itu, kalian foto bersama aktivitas yang telah kalian buat. Setelah itu, kalian kirimkan foto kalian bersama aktivitas itu ke nomor yang ada di bawah ini. Kalian bisa minta tolong sama ayah, ibu, tante, om, dan juga kakek neneknya untuk mengirimkan foto tersebut. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak aktivitas minggu lalu? Temanya bunga kebiasaan baik. Nah, kemarin beberapa adik-adik udah mengirimkan foto-fotonya ke kakak-kakak. Sekarang kita bisa lihat ya hasilnya di sini. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, kita mau pujikan satu buah pujian yaitu Ku Cinta Keluarga Tuhan.